Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang perkembangan anak di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir. Perkembangan anak di masa pertengahan dan akhir ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, perkembangan fisik dan kesehatan. Yang kedua, perkembangan bahasa. Dan yang ketiga, perkembangan sosio-emosi. Jadi yang pertama itu ada perkembangan fisik dan kesehatan. Pertumbuhan pada masa ini berlangsung lambat namun juga konsisten. Maksudnya itu walaupun lambat dan tidak terlalu kelihatan, pertumbuhan pada masa ini berlangsung konsisten sampai masa kanak-kanak akhir. Pada pertumbuhan dan perubahan tubuh, perubahan proporsi tubuh ialah perubahan fisik yang paling terlihat. Misalnya lingkar kepala, lingkar pinggang itu yang paling terlihat. Contohnya juga tinggi badan setiap tahunnya bertambah 2-3 inci. Berat badan bertambah 5-7 pon setiap tahunnya. Juga kekuatan otot juga meningkat pada tahap ini. Seperti itu. Lalu pada otak, korteks prefrontal mengalami kemajuan. Kemajuan ini berkaitan dengan peningkatan atensi penalaran serta kendali kognitif pada anak. Di periode ini juga menunjukkan perubahan pada penebalan korteks cerebral. Penebalan ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan bahasa seperti contohnya membaca. Lalu pada perkembangan motorik pada masa ini terjadi 2 perkembangan motorik pada anak. Yang pertama motorik kasar, yang kedua motorik halus. Pada perkembangan motorik kasar ini melibatkan otot besar, contohnya olahraga. Nah, pada motorik kasar ini biasanya anak laki-laki yang lebih unggul dibandingkan anak perempuan. Lalu pada perkembangan motorik halus yang melibatkan otot kecil seperti tangan dan jari-jari ini contohnya seperti menulis dan mengikat tali sepatu sendiri. Kalau yang tadi itu anak laki-laki, kalau yang motorik halus ini cenderung kebanyakan anak perempuan. Lalu selanjutnya yang kedua ada perkembangan kognitif. Piaget mengatakan bahwa anak usia 7-11 tahun dapat melakukan operasi konkret. Mereka juga dapat bernalar secara logis. Sejauh penalaran itu dapat diaplikasikan pada contoh-contoh yang spesifik atau yang konkret. Pada masa ini juga anak juga mampu mengurutkan stimulus menurut satu dimensi kuantitatif. Memori jangka panjang juga merupakan ingatan yang relatif permanen dan merupakan tipe ingatan yang terbatas ada di masa kanak-kanak ini. Di masa ini juga anak-anak mulai dapat berpikir kritis, kreatif, dan ilmiah. Pada masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini, mereka mulai menunjukkan peningkatan kemajuan pada kosakata. Jadi mereka di usia 6 tahun, mereka hanya memahami sekitar 14.000 kata, sedangkan pada usia 11 tahun mereka mulai menunjukkan peningkatan pada pemahaman kosakata menjadi 40.000 kata. Seiring dengan peningkatan pemahaman pada kosakata, mereka juga sudah mulai dapat mengkategorisasikan sebuah kata sebagai bagian dari kelompok kata. Misalnya, jika orang dewasa menyebutkan kata anjing, mereka sudah mulai memahami bahwa itu merupakan sebagai sebuah bagian dari kelompok kata dari hewan. Nah, mereka akan merespon dan dengan menyebutkan nama hewan lain seperti kucing, ayam, rusa, kelinci, dan nama hewan lainnya. Selain itu, mereka juga sudah mampu untuk mengaitkan kalimat yang satu dengan kalimat yang lain untuk menghasilkan deskripsi, definisi, dan narasi yang masuk akal. Selain itu, mereka juga sudah mulai menunjukkan peningkatan dalam tata bahasa. Selama usia sekolah dasar, mereka sudah mulai menunjukkan kemajuan dalam penalaran logis dan kemampuan analitis, di mana
itu membantu mereka memahami konstruksi seperti penggunaan yang tepat dari perbandingan kata dan subjektif. Mereka juga makin memahami dan menggunakan tata bahasa yang kompleks, seperti anak laki-laki yang mencium ibunya itu memakai topi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa mereka sudah mulai dapat menggunakan tata bahasa yang lebih kompleks. Kemajuan selanjutnya yang ditunjukkan oleh anak-anak ialah kesadaran metalinguistik, di mana pengetahuan bahasa seperti pengetahuan mengenai preposisi atau kemampuan mendiskusikan bunyi bahasa juga mulai terlihat di masa kanak-kanak pertengahan dan akhir ini. Kesadaran metalinguistik memungkinkan anak untuk memikirkan bahasa apa yang mereka gunakan, pemahaman mengenai kata-kata, atau bahkan mendefinisikannya. Ini juga berkaitan dengan kemajuan anak-anak yang dapat menggunakan bahasa dengan cara yang sesuai dengan budaya. Nah, proses ini disebut dengan pragmatik. Jadi, anak-anak sudah mulai menggunakan bahasa yang juga sesuai dengan budaya atau tempat lingkungan mereka hidup. Saya akan menjelaskan mengenai perkembangan sosio-emosi. Perkembangan sosio-emosi dibagi menjadi 3. Perkembangan emosi dan kepribadian, keluarga, dan teman sebaya. Perkembangan emosi dan kepribadian dibagi menjadi 3. Pengambilan perspektif ialah kemampuan anak untuk mengasumsikan perspektif orang lain dan memahami pikiran dan perasaan mereka. Yang kedua, penghargaan diri atau self-esteem. Sering disebut juga dengan self-worth atau martabat diri atau self-image, citra diri. Self-esteem ini merujuk pada evaluasi global mengenai diri. Konsep diri atau self-concept merujuk pada evaluasi terhadap domain spesifik dari diri. Yang kedua, regulasi diri. Meningkatnya kapasitas dalam regulasi diri ini berkaitan dengan kemajuan perkembangan korteks prefrontal pada perkembangan otak anak. Meningkatnya kapasitas dalam regulasi diri ini ditandai dengan usaha mengelola pikiran, emosi, dan perilaku yang menghasilkan kompetensi sosial dan pencapaian. Industri versus inferioritas. Istilah industri ini merujuk pada periode di mana anak tertarik pada asal-muasal benda dan cara kerjanya. Jika ini dilarang, maka akan menimbulkan rasa inferioritas. Selanjutnya, perkembangan emosi. Perubahan emosi pada masa kanak-kanak awal menyangkut pemahaman terhadap emosi-emosi yang kompleks. Intelijensi emosional adalah sebuah bentuk intelijensi sosial yang mencakup kemampuan memonitor perasaan dan emosinya sendiri dan orang lain, melakukan diskriminasi terhadap perasaan dan emosi tersebut, serta menggunakan informasi ini untuk mengarahkan pikiran dan tindakan seseorang. Selanjutnya, perkembangan moral. Anak-anak pada masa ini mulai terlibat dalam berbagai tindakan antisosial yang tidak bermoral maupun perilaku moral prososial. Tindakan antisosial yang tidak bermoral contohnya berbohong dan menipu. Perilaku moral prososial contohnya melibatkan empati atau bertindak secara altruis. Yang terakhir, perubahan relasi. Pertama, pada keluarga. Orang tua meluangkan lebih sedikit waktu bersama anak. Orang tua berperan penting sebagai manajer, inisiator sosial, serta pengarah. Anak cenderung mendapat lebih sedikit hukuman fisik pada kawan-kawan sebaya. Meningkatnya preferensi terhadap kelompok kawan berjenis kelamin yang sama. Meningkatnya waktu yang digunakan dalam interaksi dengan kawan sebaya dan ukuran kelompok. Berkurangnya supervisi dari orang dewasa terhadap aktivitas kelompok. Terima
Terima kasih.